Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Febrianti dengan NIM V13210112. Saya dari Manajemen Pemasaran kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan marketing plan yang telah saya buat mengenai Garuda Indonesia Airlines. PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau yang kita kenal Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1950. Garuda Indonesia merupakan jasa angkutan udara niaga dengan jenis atau badan hukum sebagai perusahaan terbuka dengan kepemilikan pemerintah Indonesia sebesar 60,5%, PT Trans Airways 25,6%, dan publik sebesar 13,9%. Visi dari Garuda Indonesia sendiri adalah Value Driven Aviation Group bringing Indonesian Hospitality to the World, atau perusahaan penerbangan berbasis nilai yang membawa Indonesia ke dunia. Sedangkan untuk misinya ada shareholder atau pemegang saham, yakni memaksimalkan nilai grup untuk lebih baik pada pengembalian pemegang saham. Yang kedua ada customer, dengan memberikan keramahan yang unggul dan pengalaman terbaik untuk Indonesia dan dunia. Yang ketiga ada proses, yaitu menerapkan biaya kepemimpinan dan sinergi dalam kelompok. Yang terakhir ada employee, yakni melibatkan gairah dan karyawan yang bangga menjadi salah satu keluarga dari perusahaan yang dikagumi di Indonesia. Garuda Indonesia sendiri memiliki 40 destinasi domestik dan 22 destinasi internasional. Eksekutif summary. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang pertama bergabung dengan SkyTeam. Dengan wilayah terbang yang terus bertambah luas baik domestik maupun internasional, Garuda Indonesia terus memperkokoh eksistensinya dengan daya saing yang kuat di Asia Tenggara. Selain dari segi brand dan jumlah armada, Garuda Indonesia juga memiliki kekuatan dari beberapa aspek yang didapat menjadi daya juang dan daya jual Garuda Indonesia untuk memberikan kinerja yang positif. Dalam menjalankan bisnisnya, Garuda Indonesia didukung oleh strategi bisnis unit dan anak perusahaan. Garuda Indonesia memiliki kekuatan brand yang kuat di pasar domestik dan memiliki image yang positif di segmen pasarnya. Hal ini ditunjukkan dengan penghargaan yang diterima dan menunjukkan bahwa brand Indonesia terafiliasi dekat dengan atribut pelayanan utama untuk keramah tamahan khas Indonesia. Citra yang baik ini dapat dimanfaatkan oleh Garuda Indonesia Group untuk mendominasi pasar domestik melalui brand Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memfokuskan kepada promosi untuk meningkatkan awareness yang pada akhirnya akan meningkatkan revenue perseroan. Pada tahun 2019, Garuda Indonesia memiliki target pasar. Yang pertama adalah millennial traveler, yang kedua ada business traveler, yang ketiga ada family traveler. Dari ketiga di atas, millennial traveler dimasukkan dalam target utama Garuda Indonesia karena mempunyai potensi yang besar untuk jangka panjang yang akan meningkatkan penjualan Garuda Indonesia. Yang kedua akan membahas mengenai situasi analisis. Sejalan dengan industri penerbangan global, pertumbuhan penumpang angkutan udara domestik sepanjang tahun 2019 anjlok hingga 20,11%. Penurunan ini dikarenakan adanya penyelesaian harga tiket penumpang di pasar domestik sehingga menyebabkan adanya perpindahan penumpang dari moda transportasi udara ke transportasi darat. Namun, penurunan jumlah penumpang ini tidak serta-merta membuat kinerja keuangan industri penerbangan di pasar domestik menurun. Dengan penyesuaian kapasitas produksi dan meningkatnya harga tiket penumpang dengan harga real membuat industri penerbangan di pasar domestik mencapai kinerja yang lebih baik. Berikut adalah perbandingan dari volume penumpang tahun 2019 dengan volume penumpang tahun 2018. Dan berikut adalah tabel total penumpang Garuda Indonesia. Market summary Garuda Indonesia. Untuk menghadapi seluruh tantangan dan peluang yang ada, Garuda Indonesia telah memanfaatkan kekuatan dan berusaha mengatasi keterbatasan yang dimiliki saat ini. Sejalan dengan strategi jangka panjang tahun 2016 sampai 2020, Garuda Indonesia Group fokus pada rute-rute di Tier 1, Tier 2, dan Tier 3 di domestik. Pada tahun 2019, Garuda Indonesia fokus pada penerbangan internasional yang mencakup Eropa, Timur Tengah, Cina, Australia, Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Untuk penerbangan antar Tier 3 dan propeller tidak akan dilayani oleh Garuda Indonesia, namun akan dilayani oleh Citylink atau bisnis unit lain yang akan menguntungkan bagi Garuda Indonesia Group.
Segmentasi pasar Garuda Indonesia meliputi yang pertama segmentasi geografis, yakni mengambil segmen pasar di kota-kota besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Segmentasi demografis menargetkan usia 17 tahun sampai 50 tahun dengan pendapatan minimal 5 juta hingga 10 juta rupiah. Segmentasi psikografis, Garuda Indonesia membagi kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Dan yang terakhir adalah segmentasi perilaku yang berfokus pada kalangan menengah ke atas dan kelas pekerja yang rutin atau tinggi melakukan perjalanan dinas atau pergi berlibur. Kita masuk pada SWOT analisis. Yang pertama ada kekuatan yang dimiliki Garuda Indonesia, yakni armada yang dimiliki Garuda Indonesia sangat baik dan memiliki sertifikat IOSA. Yang kedua adalah dukungan SBU dan entitas anak. Yang ketiga ada brand image Garuda Indonesia di pasar domestik yang kuat dan positif. Yang keempat adalah kualitas layanan kabin kru Garuda Indonesia yang terbaik. Yang terakhir ada peningkatan performa market share di domestik. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama adalah keterbatasan jumlah kokpit dan kabin kru sehingga sering mengalami keterlambatan penerbangan. Yang kedua adalah tingginya tingkat hutang lancar. Yang ketiga ada masih sangat bergantung pada sistem otomatisasi dalam menjalankan bisnis, sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis akan terganggu. Yang keempat ada biaya operasional yang cukup tinggi, yang kelima ada defisit pada modal kerja, dan yang terakhir ada manajemen dan operasional yang kurang baik dan kurang terencana. Kemudian ada peluang. Yang pertama ada Indonesia merupakan salah satu pasar penerbangan udara yang memiliki pertumbuhan yang pesat. Yang kedua adalah industri penerbangan Asia Pasifik yang terus berkembang secara cepat. Dan yang terakhir adalah bergabungnya Indonesia bersama SkyTeam Global Airline Alliance yang membuat Garuda Indonesia akan semakin dikenal nantinya. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama ada sumber utama bahan bakar Garuda Indonesia adalah berasal dari PT Pertamina, sehingga jika PT Pertamina mengalami kelangkaan bahan bakar, maka akan berimbas pada operasional Garuda Indonesia. Yang kedua adalah bencana alam, dan yang terakhir adalah penurunan harga tiket dikarenakan banyaknya pesaing yang memberikan harga tiket lebih rendah dibandingkan dengan Garuda Indonesia. Kemudian masuk ke kompetisi atau persaingan. Peta kompetisi Garuda Indonesia Group dengan airline pesaing lainnya dapat dinyatakan berdasarkan layanan dan penawaran harga yang diberikan. Garuda Indonesia sebagai full service bersaing langsung dengan Batik Air dan kedepannya menguatkan positioning sebagai 5-star airlines. Kemudian ada Lion Air yang perlahan mampu menyaingi Garuda Indonesia dalam jumlah penumpang. Dalam 5 tahun terakhir, Lion Air mampu untuk mengungguli Garuda Indonesia dengan menjadi salah satu maskapai penerbangan dengan penumpang terbanyak. Kemudian ada Sriwijaya Air. Sedangkan untuk pesaing maskapai internasional ada Singapore Airlines, Qatar, serta Emirates. Penawaran produk yang pertama adalah sight atau pengalaman visual yang memanjakan mata penumpang. Yang kedua ada sound, yaitu menikmati nada khas Indonesia. Ketiga ada scan atau memberikan keharuman aromatis khas Garuda Indonesia, dan ada taste yaitu cita rasa khas Indonesia, dan yang terakhir ada touch, sentuhan keramah-tamahan khas Indonesia. Selain 5 tadi, Garuda Indonesia juga memiliki penawaran produk lainnya seperti Garuda Shop, penerbangan charter, layanan kargo, boarding pass True Value, dan Garuda Indonesia Corporate Privilege. Kemudian ada distribusi. Garuda Indonesia menggunakan saluran distribusi direct selling yang dimana konsumen yang mendatangi penyedia jasa, dan Garuda Indonesia juga memberikan perantara dalam mendistribusikan jasanya. Saluran distribusinya yaitu penyedia jasa ke konsumen atau penyedia jasa ke agen lalu ke konsumen. Garuda Indonesia juga menyediakan layanan pemesanan tiket secara call center atau melalui online serta offline melalui website atau SMS atau dengan cara datang langsung ke bandara atau loket tiket Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga menyediakan cara dengan e-ticketing atau e-commerce yang dapat diakses melalui Traveloka atau aplikasi resmi Garuda Indonesia yaitu Fly Garuda Application. Yang ketiga ada marketing strategi. Tujuan, dalam kondisi yang penuh tantangan, Garuda Indonesia tetap optimis dalam menatap masa depan dengan menerapkan arah strategi quick win dan nilai seniority dalam mengelola perusahaannya. Melalui strategi tersebut, Garuda Indonesia berfokus pada transformasi budaya perusahaan melalui pengembangan orang, proses, dan teknologi, peningkatan pendapatan,
dan mendefinisikan kembali struktur biaya berdasarkan organisasi layanan bersama. Tujuan jangka panjang Garuda Indonesia adalah menjalankan program 5 tahun ekspansi secara agresif yang dikenal dengan nama Quantum Leap. Dengan hal ini diharapkan perusahaan akan menjadi lebih besar dan lebih kuat untuk menghadapi persaingan yang ada. Kemudian akan membahas target pasar. Target pemasaran Garuda Indonesia adalah peminat dari dalam negeri maupun luar negeri dengan kalangan menengah ke atas atau premium passengers. Kemudian ada posisi Garuda Indonesia. Yang pertama adalah sebagai Garuda Indonesia sebagai market leader, atau Garuda Indonesia saat ini masih menempati posisi pertama dalam pelayanan domestik dengan perolehan 24% pangsa pasar. Di antara 52 maskapai penerbangan yang ada, Garuda Indonesia menempati posisi pertama dengan perolehan Indonesian Consumer Profile sebesar 51,2%, dan posisi kedua ketiga dipegang oleh Lion Air dan Adam Air. Yang kedua adalah Garuda Indonesia sebagai market challenger. Garuda Indonesia dengan menjadi market leader, Garuda Indonesia memiliki banyak pesaing guna menyaingi dan menyeimbangi posisi Garuda Indonesia. Seperti maskapai Lion Air yang menjadi pesaing Garuda Indonesia yang menjadi penantang luar biasa dengan pangsa pasar 23%. Kemudian akan membahas mengenai strategi. Garuda Indonesia memiliki dua. Yang pertama strategi jangka panjang, yakni Beyond Airline Business, yaitu multiple joint venture by Garuda Maintenance Facility. Yang kedua ada joint venture for international routes in North Asia, Middle East, and Europe. Yang ketiga ada Garuda Aviation Service, dan yang terakhir ada Cargo End-to-End Solution. Sedangkan untuk strategi jangka pendek maksud saya, yaitu quick win. Yang pertama ada corporate culture transformation through the development of people, process, and technology. Yakni Indonesia akan fokus pada peningkatan kapasibilitas dan kapasitas pegawai serta meningkatkan kepuasan kerja bagi para pegawai. Yang kedua ada revenue engagement, yakni peningkatan pendapatan dapat dilakukan melalui perluasan pasar, perbaikan produk, perubahan cara berjualan, pelaksanaan bisnis integrated logistik, dan pengembangan bisnis yang berhubungan dengan dunia transportasi udara. Yang terakhir ada redefine cost structure based of shared service organization, yakni memperbaiki struktur biaya melalui organisasi yang berbasis pada shared service, termasuk sentralisasi pengadaan, sehingga akan meningkatkan kepuasan internal consumer yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kepuasan eksternal customer. Kemudian akan membahas strategi pemasaran dengan 4 program utama. Yang pertama ada Build Branding and Purchase Intention, yakni dengan mengangkat tema destinasi dan budaya Indonesia agar lebih dikenal oleh masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua ada One Stop Solution for Corporate Need, yakni menjalin kerjasama dengan memberikan nilai tambah kepada instansi pemerintah, BUMN, dan juga swasta untuk memenuhi kebutuhan korporasi dalam melakukan perjalanan. Yang ketiga ada More Technical Program and Increase Revenue, yakni membuat inovasi baru berupa program maupun acara taktikal yang fokus pada generasi milenial serta family traveler untuk terbang bersama Garuda Indonesia. Yang terakhir ada Leverage Service and Optimize Capability, yakni memaksimalkan potensi kerjasama antar unit usaha di Garuda Indonesia Group pada program atau event tertentu untuk mengoptimalkan promosi maupun kerjasama serta pelayanan bagi para penumpang. Kemudian akan membahas mengenai marketing mix. Yang pertama adalah produk. Garuda Indonesia memberikan layanan penerbangan yang baik, nyaman, dan memuaskan penggunanya demi mempertahankan loyal customer dan mencari pelanggan baru. Yang kedua ada place. Jangkauan wilayah Garuda Indonesia sendiri sudah sejajar dengan maskapai penerbangan internasional dan wilayah jangkauannya meliputi seluruh Indonesia, Malaysia, Thailand, Manila, Shanghai, China, Korea, Arab, Australia, Dubai, dan Eropa. Yang ketiga ada price, yaitu Garuda Indonesia memang dikenal mematok harga yang lebih tinggi dibanding maskapai lain. Hal ini sebanding dengan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada para pelanggannya. Yang keempat ada people. Garuda Indonesia berfokus pada peningkatan kapasibilitas dan kapasitas pegawainya yang membuat pegawai senang dan nyaman karena pegawai adalah pelanggan dan aset yang harus dipertahankan Garuda Indonesia.
Yang kelima ada promotion. Garuda Indonesia memiliki 5 cara, yakni periklanan, sales promotion, public relation, direct marketing, dan event marketing. Yang keenam ada proses. Dengan membuat pegawai yang happy, akan membuat bisnis proses yang baik pula. Hal ini tentunya akan membuat suatu standarisasi dan menghindari penurunan kualitas kerja pegawai. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, seperti kantor yang bersih dan nyaman, agen penjualan yang melayani dengan keramah tamahan, dan pesawat yang besar, bersih, serta nyaman. Marketing riset. Garuda Indonesia terus berusaha meningkatkan atau memperkuat posisinya sebagai perusahaan maskapai dalam menghadapi tingkat persaingan di dunia penerbangan yang semakin tinggi. Krisis global sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja komersial perusahaan. Meskipun terkait dengan customer centricity, Garuda Indonesia terus menambah jangkauan pasarnya dengan membuka rute penerbangan baru demi melayani permintaan konsumen yang terus berkembang. Berikut adalah tabel pangsa dari Garuda Indonesia sendiri. Kemudian akan membahas mengenai keuangan Garuda Indonesia. Berikut adalah total beban usaha yang dimiliki Garuda Indonesia pada tahun 2019. Dan kemudian akan ditarik untuk menentukan BEP per unit dan BEP per harga. Yang pertama akan mengambil contoh rute domestik dari Jakarta menuju Bali untuk kelas ekonomi. Harga tiketnya sebesar 1.951.000 dan estimasi biaya variabel sekitar 500.000. Cara menentukan BEP sendiri adalah biaya total dibagi dari harga per tiket dikurangi estimasi biaya variabel, sehingga ditemukan ini dan dapat ditarik bahwa BEP per unitnya untuk mencapainya dibutuhkan 3,038 unit. Kemudian penentuan BEP harga masih sama menggunakan rute domestik, yakni BEP sama dengan biaya total dibagi estimasi biaya variabel dibagi harga rata-rata tiket, dan ditemukan BEP harganya yakni 13,240,814,621 dalam juta. Kemudian kontrol. Yang pertama ada implementasi. Garuda Indonesia merupakan maskapai yang terbaik di Indonesia. Namun, dari segi operasional dan pelayanan yang baik, Garuda Indonesia memiliki manajemen yang kurang baik dan terencana. Sehingga pada tahun 2020, kepercayaan masyarakat kepada maskapai ini tergerus dan membuat citranya menurun. Untuk mengatasi hal ini, pemimpin Garuda Indonesia diminta untuk melaksanakan atau menerapkan good corporate governance. Yang terakhir adalah organisasi pemasaran. Dalam hal ini, direktur utamanya yakni Igusti Ngurah Askara dan Nadi Putra membawai langsung direktur niaga yakni Fikri Ilham Kurniansyah yang akan bertanggung jawab pada marketing, SPU Loyalty and Ancillary Revenue, SPU Umroh and Hedge, serta Charter, Sales and Distribution, dan Ground Service. Sekian market plan yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak dapat menjelaskan lebih rinci karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.